Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa khatib sebelum menyampaikan khutbahnya mengingatkan kepada takwa yang merupakan syarat orang diterima amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari Jumat ini kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan gagalnya salat Jumat seseorang apabila keluar dan tidak menambah ketakwaannya. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab mengingatkan peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan juga Mi'raj. Walaupun tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab, tetapi masyhur dicatat dalam kitab-kitab sejarah seperti itu. Terlepas daripada peristiwa ini terjadi di bulan Rajab atau bulan Rabiul Awal atau bulan yang lainnya, tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada sebuah ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah ini adalah ibadah yang sangat mulia setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa itu? As-salatu, salat. Saking mulianya ibadah ini sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kalau seandainya solatnya baik, maka semua amal kita dianggap baik. Tapi kalau solat kita rusak,
maka semua amal kita dianggap rusak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengenaskan di antara kaum muslimin yang mengaku umat Islam, mereka sudah lupa untuk senantiasa menjaga salat. Nabi SAW saat detik-detik wafatnya, saat ruhnya mau keluar, wasiat terakhir yang keluar dari lisan baginda SAW adalah as-salatu salah. Jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat. Seandainya Nabi SAW Allah takdirkan hidup kembali, kemudian umatnya dilihatnya mereka sudah mulai meninggalkan salat. Sebagian mereka tidak salat kecuali Idul Fitri. Sebagian mereka salat kecuali Idul Adha. Bahkan ada juga sebagian mereka salat hanya di hari Jumat saja. Kira-kira apa yang akan dilakukan Nabi SAW? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka khutbah kali ini kita akan membahas tentang bahaya orang yang meninggalkan salat. Saya ambil dari 6 hadis dan 3 atau 4 ayat dalam Al-Quranul Karim. Hadis yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun ma zala naiman hatta asbah ma qama ila salati. Disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang seorang laki-laki yang dia tidur tidak pernah bangun-bangun sampai lewat salat subuh pun dia tidak bangun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu kalimat yang kalau dipahami kalimat ini, janganlah Anda sampai meninggalkan salat, terutama salat subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakar rajul bala syaitanu fi udhuni." Orang itu telah dikencingi syaitan. Orang itu telah dikencingi syaitan di kedua lubang telinganya. Kata para ulama hadis, apa maknanya? Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud syaitan mengencingi ke lubang dua telinganya adalah setan hendak menghinanya. Dan ada juga yang mengatakan maknanya syaitan sengaja menyumpat dua telinganya sehingga dia akan susah menerima kebenaran. Dinasihati, dia tidak akan menerima nasihat. Diberikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ditolaknya, dan dia tidak akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Na'udzubillah. Dijauhkan dari taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita hidup itu perlu hidayah. Kalau bukan karena hidayah, tentu kita tidak salat di hari Jumat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nam thalatha uqadi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap malam syaitan akan datang kepada kita, kemudian mengikat setiap tengkuk kita dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin makana, alaika laylun tawilun farkud. Maka syaitan setiap meletakkan ikatan di setiap tengkuk anak Adam, akan membisikkan di telinganya, malam masih panjang, tidurlah. Padahal terkadang azan subuh sudah dikumandangkan. Bahkan sudah lewat subuh pun
Syaitan akan mengatakan lailun tawilun, malam masih panjang, malam masih panjang. Sampai akhirnya kemudian dia pun lewat subuh. Kata Nabi SAW, fa in istaiqadha min naumihi wa dzakara Allah in halat 'uqdatun wa idza tawadda in halat 'uqdatun wa idza shalla in halat 'uqdatun kulluha fa asbaha nashitan tayyiba nafsi wa illa khabithan nafsi kaslah. Tapi kalau dia terbangun, kemudian dia terbangun membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilang satu ikatan. Kemudian dia berwudu, hilang dua ikatan. Kemudian dia salat, maka semua ikatan setan akan hilang. Apabila ikatan-ikatan itu telah hilang, kata Rasulullah, maka di pagi harinya jiwanya akan baik dan dia tidak akan disentuh masalah. Tapi kalau tidak, maka jiwanya akan busuk, akan buruk, dan akan banyak masalah menimpanya. Dan ini sebagai jawaban. Kalau dalam hidup kita kemudian senantiasa dirundung dengan berbagai masalah, belum selesai satu masalah, datang masalah yang lainnya. Terkadang masalah itu datang tanpa diketahui apa penyebabnya. Ketahuilah bahwa itu penyebabnya karena kita meninggalkan salat. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Nabi SAW satu malam bermimpi, dalam mimpinya dia diapit dengan dua malaikat, kemudian dibawa ke tempat yang jauh sekali. Rupanya Nabi SAW dibawa ke tempat Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya yang berdosa. Di situ Nabi SAW melihat ada orang yang kemudian kepalanya dibentur-benturkan oleh batu. Setiap kemudian kepalanya kembali normal, dibentur lagi dengan batu. Dan begitu seterusnya. Sampai orang ini pun tersiksa luar biasa. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siksaan apa orang ini? Kenapa sedemikian luar biasanya? Maka Nabi SAW mengatakan, berbicara tentang jawaban malaikat, fa'ammar rajul alladhi yuksar ra'suhu bil hajar. Adapun orang yang engkau lihat kepalanya dibentur-benturkan batu sampai hancur, kemudian dikembalikan lagi, dibentur lagi, dan begitu seterusnya, dia adalah kana yanamu an salatil maktubah, karena dia suka tertidur sehingga meninggalkan salat 5 waktu. Subhanallah. Seandainya kepala kita saja dilempar kerikil kecil mungkin segede jari dengan ketepel, itu sudah sakit luar biasa. Bagaimana kalau dibentur dengan batu besar sampai remuk? Kemudian kita merasakan sakit dan dikembalikan, kemudian dipukul lagi sampai kita merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yuhafidh 'ala as-salah falaysa lahu nurun wala burhanun wala najatun yawmal qiyamah wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay ibn khalaf." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak pernah menjaga salat, selalu meninggalkan salat, maka pada hari kiamat dia tidak punya cahaya. Padahal cahaya itu sangat dihajatkan saat kita meniti titian siratal mustaqim. Kita tidak punya bukti di hadapan Allah, padahal bukti itu adalah keimanan. Dan kita tidak akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dikumpulkan, kata Rasul, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin,
Apakah Anda ingin satu neraka dengan Fir'aun? Ingin satu neraka dengan Haman? Ingin satu neraka dengan Qarun? Atau dengan Ubay ibn Khalaf? Kalau ingin satu neraka dengan mereka, silakan tinggalkan salat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada tarikus salat, siapapun yang meninggalkan salat. Ini hadis yang keempat. Hadis yang kelima. Hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal 'asr muta'ammidan habita 'amaluhu." Siapapun yang meninggalkan salat asar secara sengaja, dia tinggalkan, maka amalan yang selama ini dia kumpulkan Allah lebur, Allah habiskan. Percuma sedekahnya, percuma birrul walidainnya, percuma baca Qur'annya, percuma zikirnya, percuma ibadahnya. Kalau Anda meninggalkan salat asar secara sengaja, lihat bagaimana Allah akan gugurkan amalan kita gara-gara hanya satu salat kita tinggalkan dengan cara sengaja. Sementara kita ini bukan satu salat, berbagai macam salat kita tinggalkan. Kemudian hadis yang terakhir, hadis dari Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma innakum satarawna rabbakum la tudhamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an tughlabu ala salati qabla tulu'il fajri wa qabla wa ba'da ghurubihi faf'alu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, Rasul mengatakan, sungguh kalian kelak di sorga kalau Allah takdirkan kita masuk sorga. Kalian akan melihat Rabb kalian tanpa berdesak-desakan, seperti kita melihat bulan, kata Rasul. Maka kalau kalian mampu ingin melihat Allah dengan cara menjaga dua salat, maksudnya salat asar dan salat subuh, lakukan, kata Rasulullah. Kata para ulama hadis mengatakan bahawa orang yang meninggalkan salat, maka dia diharamkan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Padahal di surga tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan ru'yatullah, memandang Allah. Nikmat surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Mata tidak pernah memandang kenikmatannya, telinga tidak pernah mendengar kenikmatannya, akal pun tidak mungkin mencerna kenikmatannya, karena memang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak. Itu nikmat surga. Tapi nikmat surga yang sedemikian rupa tidaklah seimbang dengan melihat Allah. Melihat Allah, ru'yatullah yaumil qiyamah. Tetapi orang-orang yang meninggalkan salat, maka mereka tidak akan diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4 ayat. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma salakakum fi saqar." Sebutkan dalam surah Al-Mudaththir, kenapa kalian sampai masuk ke neraka Saqar? Tahukah Anda neraka Saqar? Allah mengatakan neraka Saqar la tubki wa la tadar. Neraka Saqar itu tidak akan menyisakan pada tubuh kita. Kata ahli tafsir, la tubki lahman wala azman wala dhamman illa ahraqathu. Tidak akan menyisakan satu kulit pun, satu daging pun, satu tulang pun, satu darah pun, kecuali terbakar. Itulah Saqar. Ketika Allah mengatakan, "Ma salakakum fi saqar." Bagaimana mungkin kalian bisa masuk ke neraka Saqar? Apa masalahnya? Maka qalu, mereka mengatakan, "Lam naku minal musallin." Karena dulu kami di dunia tidak pernah salat. Lihat. Orang ini masuk neraka Saqar bukan membunuh, bukan menggibah, bukan minum khamar, bukan menzalimi orang.
Orang ini masuk neraka sakor karena dia tidak salat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang melaksanakan salat, di mana orang-orang itu ketika melaksanakan salat mereka sahun, melalaikan salat. Kata ulama tafsir, maksudnya melalaikan salat adalah ta'khirus salati an mawaqitiha. Dia mengakhirkan salat akhir-akhir mau selesai waktunya. Zuhur mendekati asar, asar mendekati maghrib, maghrib mendekati isya, isya mendekati subuh. Maka Allah mengatakan wail bagi mereka neraka wail. Apa itu wail? Kata para ulama, wadin fi jahannam. Sebuah lembah di neraka jahannam. Syadidul qa'ri wal zulmi wal natan. Wail adalah nama lembah di neraka yang sangat dalam, sangat gelap dan sangat busuk karena seluruh nanah dan darah orang-orang neraka masuk ke dalam lembah itu. Allah katakan untuk siapa wail ini? Untuk orang-orang yang salat, yang suka mengakhir-akhirkan salat. Kalau orang yang salat tetapi mengakhirkan salat diancam dengan wail, bagaimana mungkin dengan orang-orang yang sama sekali meninggalkan salat? Apa ancamannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yukshafuna an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka betisnya pada hari kiamat, para nabi sujud, orang-orang saleh sujud, para siddiqin sujud, semua orang-orang baik sujud. Ketika orang-orang yang meninggalkan salat mereka hendak sujud, fala yastati'un, mereka tidak bisa sujud. Subhanallah. Para nabi sujud, para sahabat sujud, orang-orang soleh sujud, para ulama sujud. Tiba-tiba giliran orang-orang yang meninggalkan salat ingin sujud tidak bisa. Padahal sujud pada hari kiamat itu minimalnya bisa menutupi dosa-dosanya. Tapi Allah tidak buat mereka bisa sujud. Fala yastati'un, mereka tidak bisa sujud. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti akan ada sebuah generasi, kata Allah, di mana mereka mulai meninggalkan salat karena mengikuti syahwat, maka bagi mereka lembah ghayy. Apa lembah ghayy? Ulama tafsir mengatakan ghayy ini sebuah sumur di mana nanah dan darah penuh neraka masuk di situ. Sumur itu memiliki hawa panas. Kalau seluruh gunung-gunung di dunia tersentuh dengan ghayy ini, maka akan luntur seperti lilin dibakar api. Na'udzubillah. Untuk siapa ghayy ini? Untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apakah setelah 6 hadis dan 4 ayat ini kita masih berani meninggalkan salat? Di mana akal kita? Umar radhiyallahu anhu mengatakan la hadda fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam siapapun yang meninggalkan salat. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang syekh bercerita, ada seorang ibu mengeluhkan anaknya. Banyak persoalan yang dihadapi anaknya. Anaknya sudah tua, tapi tidak kunjung mendapatkan jodoh. Banyak masalah di tempat pekerjaannya, sehingga dia dipecat dari perusahaannya. Kemudian setelah dipecat, dirundung dengan berbagai macam musibah, termasuk penyakit yang menimpanya. Kemudian sang ibu ini meminta fatwa kepada salah seorang syekh dan mengatakan, ya syekh, ada apa dengan anak saya? Anak saya sudah tua, berusaha untuk mencari jodoh, tak kunjung dapat jodoh. Dia bekerja dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, masih banyak masalah.
Kemudian musibah bertubi-tubi sampai sekarang dia terbaring sakit. Apa anak saya terkena sihir wahai Syekh? Maka Syekh mengatakan, Asallah. Apakah dia salat? Syekh mengatakan, apakah dia salat? Kata ibu ini mengatakan, wallahi ya Syekh, ma yusalli abada. Anakku tidak pernah salat selamanya. Padahal dia seorang muslim. Maka Syekh mengatakan, boleh jadi anakmu banyak masalah dalam kehidupannya karena anakmu tidak salat. Kemudian Syekh mengatakan, salat itu silatun bainana wa bainallah. Dialah ibarat tali yang menghubungkan kita dengan Allah, itu salat. Salat itu tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Makanya salat disebut salat karena diambil dari kalimat silah. Silah itu penghubung. Jadi kita dengan Allah itu ada penghubung dengan tali. Kalau tali itu putus, kalau seandainya tali itu putus, berarti terputus pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya hubungan kita terputus dengan Allah, mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan berkahnya, kebaikannya, perlindungannya? Allah sudah terputus. Kita lihat hari ini, pertama orang bangun dari tidur sudah melaksanakan dosa besar. Meninggalkan sholat subuh. Dosa besar. Pertama dia bangun, dia sudah melakukan dosa besar. Siang dia tidak zuhur, dosa besar lagi dia lakukan. Asar dia tidak sholat, dosa besar lagi dia lakukan. Maghrib pun tidak sholat, dosa besar pula dia lakukan. Isya tidak sholat, 5 kali Anda melakukan dosa besar dalam sehari. Mungkinkah Allah akan berikan pertolongan kepadanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Anda jangan sangka orang berzina 100 kali itu lebih besar dosanya dibandingkan meninggalkan sholat 1 kali. Tidak. Orang meninggalkan sholat 1 kali lebih besar dosanya daripada berzina berkali-kali. Karena ulama mengatakan tarkul wajib asyad min irtikabil muharram. Meninggalkan sesuatu yang wajib lebih besar dosanya dibandingkan melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka sholatlah bagi yang tidak sholat. Ajak saudara kita untuk sholat. Apakah Anda menunggu kefakiran sehingga kita sibuk mencari pekerjaan melupakan sholat? Ataukah menunggu sakit sehingga kita sibuk dengan berobat kemudian melupakan sholat? Ataukah menunggu pikun sehingga kita tidak tahu apakah sudah sholat atau tidak? Ataukah yang lebih parah, apakah harus menunggu kematian mendadak sehingga kita tidak sholat kemudian mati? Coba berfikir ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini tiang agama. Sekali roboh tiangnya, roboh pula agama kita. Makanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man taraka salah fala dina lahu. Siapa yang meninggalkan salat tidak ada agama bagi dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu qaribu mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.